Kang Bro, seperti yang sampean inginkan, WB saat ini sudah ada di depan WR 155 terbaru dengan sasis berwarna silver. Kita akan bedah selain ini, Cak. Jangan kemana-mana, kita bongkar sosoknya. Kang Bro, sesuai dengan janji IWB buat sampean semuanya, hari ini alhamdulillah IWB sudah di Yamaha SBW dan kebetulan pula hari ini sudah datang sosok WR 155 yang terbaru versi 2022. Ini adalah versi yang beda karena kita menemukan memang ada beberapa sentuhan yang membuatnya menjadi tampil lebih gagah, katanya demikian, Cak. Akan tetapi seperti apa sih detailnya? Tenang, kita akan mencoba membahas dari depan dulu, Kang Mas. Nah, dari depan ini, Cak, ternyata kalau kita perhatikan biru yang dipilih oleh Yamaha Indonesia ini birunya tanpa ada pemanis apapun, gak ada glitter-glitteran. Jadi modelnya biru polosan dan birunya agak apa ya, kita katakan sih nggak terlalu gelap banget tapi juga nggak terlalu terang. Artinya birunya tuh biru biasa, bukan biru laut gitu ya maksudnya ya. Dan ternyata di bagian headlampnya kita menemukan ada semacam kayak sentuhan stripping minimalis di bagian sini. Jadi strippingnya kalau kita perhatikan memang kombinasi hitam dan juga putih, ada gradasi di sini, Cak. Jadi gitu, ditempel oleh Yamaha di bagian kiri kanan. Kemudian di bagian sini ada tempelan emblem garpu tala. Jelasnya ini hanya stiker ya, bukan semacam 3D atau apapun itu, karena memang peruntukannya adalah untuk apa? Motor trail. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk lah, yang penting dia awet ya. Jadi logo garpu tala ini warnanya adalah silver dan backgroundnya hitam pastinya. Nah, kalau kita perhatikan di bagian fendernya juga sama, Cak, fendernya polosan tanpa ada apapun sama sekali. Jadi full polos seperti ini sosoknya. Tetapi di bagian tengah sini sampai akan menemukan adanya mounting yang di clear warna black. Jadi ini untuk menahan daripada fendernya, Cak. Mounting warna black dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Kang Mas ya. Nah, kita perhatikan dulu sosoknya dari depan. Memang sekali lagi kalau kita membahas mengenai desain, WR ini memang cakep ya. Jadi WR ini terkenal dari segi desainnya yang memang oke banget. Walaupun ya kita harus katakan masing-masing pabrikan punya ciri khas yang sangat kuat. CRF keren, juga ganteng, kemudian juga Kawasaki KLX juga mantap. Ini juga punya karakter yang ganteng. Jadi sama-sama ganteng. Selera aja sih, Cak. Nah, kemudian untuk bagian, nah ini nih bagian lampu sengnya masih sama dengan sebelumnya, tidak ada perbedaan di sini, termasuk juga di bagian untuk cover dari suspensinya. Jadi kalau kita perhatikan cover suspensi ini polosan full black ya, dan ini glossy modelnya. Jadi ini untuk memproteksi supaya nggak ada lumpur atau apapun itu yang menyerang inner tube-nya. Jadi ini akan membuat seal-sealnya lebih awet, Cak. Nih lihat nih, sealnya sudah ada kayak semacam pengikat ya. Ini untuk memperkuat. Seperti itu, Cak. Generasi lama pun sudah ada sih. Ya, ini hanya untuk memperjelas saja supaya sampean tahu. Nah, untuk teleskopiknya di clear warna black ya, tidak berubah dari sebelumnya. Lalu untuk pelek-peleknya juga masih sama, Cak. Bagian tengah sini di clear warna silver, lalu di bagian peleknya diberikan aluminium punya ya. Jadi menggunakan DID Made in Japan tulisannya. Ringnya 21 inci dengan lebar 1,60, Cak ya. Dan kalau kita lihat ini ada SNI punya. Jadi sudah berlabel SNI dan ini aluminium. Oke, just gandos. Kita lanjut, Cak ya. Nah, menuju ke bagian samping seperti ini sosoknya dan kita langsung menemukan sebuah stripping yang baru ya. Jadi tidak sama dengan sebelumnya. Stripping ini terkesan lebih light atau lebih terang begitu ya. Jadi kelihatannya memang lebih fresh saja itu, Cak, dibandingkan dengan sebelumnya ya, plus minus. Tapi ini kelihatan fresh karena kita lihat colornya itu agak terang dia. Jadi ini putih ya, jadi putih di sini ada gradasi pelan-pelan ya. Lalu di bagian sini ada tulisan WR 155 sama, Cak. Ada gradasi-gradasi di sini ya. Gradasinya agak kebiru-biruan, diteruskan sampai ke depan 155R tulisannya. Lalu di bagian bawah stripping, jadi kelihatannya kayak shred, langsung nyantol di sini shred gitu ya ke bawah. Ada tarikan-tarikan seperti coret-coretan begitu. Dan di sini baru kita lihat ada semacam
Ya, ini adalah ciri khas dari Yamaha Racing, di mana garis putus-putus, ada tulisan Yamaha hitam, JYTR ya, Yamaha Loop. Jadi ini ciri khas dari trail Yamaha. Ini adalah generasi yang paling fresh 2022. Dan kita lihat di bagian sini dulu, Cak. Bagian speedometernya, area dashboard. Dashboard tidak berubah, Cak, sama aja, masih dipertahankan yang sebelumnya. Dan juga tapernya declare warna hitam, tapi treble clampnya declare warna silver. Jadi kalau kita lihat seperti ini, silver, dan juga bagian bawahnya juga silver. Jadi all silver di sini, Cak, all silver. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk panel-panel stangnya sama aja. Ini ada hazard, sudah ada hazardnya, high beam, low beam, ada pass beam. Di sini lampu sen kiri kanan, klakson, dan di sini ada starter, ada engine kill, termasuk juga kalau kita lihat nih, lihat. Ya, untuk gas-gasnya ada dua, model Magora begitu, ala-ala Magora. Sama tahu nggak Magora? Ini zaman dulu pasti ngerti lah, Cah. Nah, ini gripnya, grip gasnya ada semacam kayak apa namanya ini, bintik-bintik begitu untuk memberikan traksi yang bagus ya pada tangan pada saat kita ngegas, maksudnya ngegas gitu ya. Dan di sini ada tulisan dot MRCC. Nah, 4/22. Ini untuk selang remnya, Cah. Nah, seperti itu. Kita lanjut bagian atasnya. Nah, bagian atas, Kang Mas, ternyata kita menemukan ada permainan warna abu-abu gelap di sini, Cak. Jadi kalau kita perhatikan memang sama dengan yang varian warna lainnya. Sementara ini bagian sini hitam ya, ini plastik tanpa, ini plastik asli ya. Jadi bukan cat-catan. Lalu di bagian joknya, nah yang keren adalah joknya. Ternyata disesuaikan dengan warnanya. Yamaha memberikan semacam finishing material dengan warna biru. Birunya terang banget, Cak. Lihat nih, ada sabuk-sabuknya, sticknya warna hitam di sini. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Kang Mas. Tuh, ya, cakep. Asli cakep nih, jos gandos. Dan kalau kita perhatikan di bagian tengahnya, Kang Mas. Nah, ini bagian tengahnya. Dan yang menjadi kekuatan dari generasi ini dibandingkan sebelumnya adalah dari sasisnya, Kang Mas. Di sini masih menggunakan material yang sama, di mana plastiknya diberikan kayak bintik-bintik gitu ya, macam-macam finishing warna karbon ya, ala-ala karbon. Akan tetapi di sini sama yang menemukan bahwa ternyata Yamaha memberikan sentuhan warna glossy untuk frame-nya. Jadi frame-nya declare warna silver glossy dan semuanya silver glossy. Sampai bagian ujung sini pun silver glossy. Silver glossy sama sampai ke bawah dan menggunakan apa namanya? Untuk frame-nya semi double cradle nih, lihat nih ya. Jadi lebih clean, Cak. Kalau dulu kan hitam ya. Nah, untuk yang generasi yang paling baru ini warnanya sudah beda, di mana warnanya declare warna silver kayak gini sosoknya, Cak. Nah, engine-nya, Kang Mas, engine ternyata sama ya. WB sebenarnya berharap engine itu declare warna yang lain, tapi ternyata pada generasi terbaru pun Yamaha tetap mempertahankan warna silver. Artinya sekarang menyatu warnanya untuk yang engine dan sasisnya untuk yang versi atau warna yang biru ini. Jadi ini silver glossy sama, Cak. Ini juga silver glossy. Lalu di bagian lain-lainnya masih sama aja. Ya, radiatornya ada covernya plastik hitam ya, sama, nggak ada perubahan di situ. Dan juga di bagian sini untuk footstepnya declare warna hitam ya, masih sama. Ada spring return, ada gerigi di sini biasa, gear-gear begitu untuk kaki ya. Jadi karet-karetnya. Lalu di bagian samping sini juga berwarna hitam plastik untuk mengcover atau menutupi supaya lebih rapi. Karena kalau ini dicopot pasti akan kelihatan welding-weldingnya yang memang terkesan ya pastinya nggak akan rapi seperti ini ya, pasti akan kelihatan berantakan. Makanya diberikan pemanis di sini, Cak. Nah, lalu di sini kalau sama perhatikan bagian apa namanya footstepnya sama dengan yang sebelumnya, di mana warna yang biru ya. Sama kan tahu WB sudah pernah bahas sampean warna yang biru ya. Di warna biru yang di sasisnya pun declare warna biru itu kan sama, footstepnya hitam. Nah, ternyata untuk yang silver ini sama, Cak. Jadi untuk yang silver ini declare warna hitam tetap. Jadi artinya dengan komponennya sama, dia model knockdown di sini. Jadi dia tidak mengikuti warna dari sasisnya. Jadi ngono maksudnya, Kang Mas. Okrek dan bagian swing armnya declare warna silver. Jadi memang saat ini serba silver. Pokoknya judulnya silver KB, Kang Mas. Nah, lihat nih dari jauh seperti ini, ya kan? Jadi warna silver, silver and silver. Kombinasi warnanya lebih clean yang pasti ya. Kemudian juga di bagian swing armnya ini ada linknya monocross, ciri khas Yamaha, nama patennya. Dan untuk suspensinya sudah mengadopsi model lihat nih ya,
modelnya sudah full adjuster kalau nggak salah ini ya. Ada adjusternya nggak sih? Oh nggak ada Cak, ternyata Cak. Nggak ada adjuster. Oh ada Cak, Kang Mas, jualah itu lo lihat tuh. Nggak kelihatan dari IWB tadi, dari kamera baru kelihatan. Nah ada adjusternya, jadi sampean bisa adjust kekerasannya, dan springnya di clear warna kuning. Jadi lebih eye catching aja Cak, lebih mantap. Dan di sini pabrikan akan memberikan stopper, bukan stopper sih, maksudnya mudguard ya. Jadi ini untuk melindungi supaya tidak ada lumpur yang menyiprat ke bagian suspensi monoshocknya, karena akan cepat merusak seal-sealnya. Jadi ini untuk memberikan durability yang lebih sehingga kotoran nggak akan masuk ke bagian monoshocknya. Nah untuk sini kosong semuanya, nggak ada apapun, sama masih seperti lama lah ya, nggak ada yang berbeda. Lalu di bagian belakang juga sama ya, untuk pelek-peleknya masih menggunakan warna yang sama tentunya. Kita lihat di sini ya, untuk bannya menggunakan IRC Trail GP22R ya, kayak gitu. Dan kalau kita lihat di sini seperti ini, made in Indonesia dengan ukuran 4/10/18. Jadi 4,10 ring 18. Dan untuk pengereman belakang menggunakan Nissin, lihat nih, warna hitam satu piston, sementara untuk belakangnya masih dipertahankan dengan rem model wave. Jadi ini untuk mudah melepas panas. Jadi secara teori memang wavy ya, wavy itu memang pastinya lebih pakem ya, karena dia cepat melepas panas. Dengan adanya kayak gini, cowakan-cowakan gini membantu melepas panas. Semakin cepat disc brake melepas panas, maka konsistensi untuk pengereman lebih baik. Gitu Cak. Oke. Nah, sementara kita akan lihat dari bagian samping. Nah, meneruskan yang di sana Cak, untuk bagian samping sini ternyata Yamaha tidak memberikan apapun, hanya sangat minimalis bagian stripping sini, tarikan set. Jadi sama ya dengan sini, artinya secara pendekatan stripping sami mawon, tone colornya atau tone strippingnya itu sama. Ada gradasi ujung sini dan kombinasinya warna putih dan juga hitam di sini. Lalu di bagian belakang hanya tertempel VVA atau Variable Valve Actuation. Ini adalah andalan Yamaha, dan di sini juga ada tempelan Yamaha. Nah, warna hitam, dan di bagian sini ada ujungnya. Lihat nih ya, jadi ujungnya kalau kita perhatikan, ujungnya ini menggunakan emblem Yamaha pula. Nah, jadi emblemnya beda dengan depan Cak ya. Kalau ini sudah 3D modelnya, kayak tempelan yang bukan stiker ya maksudnya ya. Jadi gitu. Kalau kita lihat dari belakang seperti ini sosoknya Kang Mas. Nah, ini adalah generasi yang paling baru. Kalau kita lihat dari atas seperti ini, akan nongol di bagian tangki-tangkinya ya, jadi keluar begitu. Untuk bagian strippingnya seperti ini, WR-nya keluar kelihatan. Jadi kalau saya menongkrong di sini, motor ini pasti akan kelihatan nongol gitu ya. Dari atas seperti ini ya, sama. Untuk bagian belakangnya, look-nya seperti ini Kang Mas. Yes, look-nya seperti ini. Tidak ada perombakan dari desain, masih sama aja termasuk spesifikasi mesin. Jadi ini lebih kepada refreshment color. Nah, dari sisi sebelah kiri. Nah, dari kiri ini sama ya, tulisan VVA di kiri kanan, sementara di bagian sini polosan, hanya stripping aja, mirip banget dengan sebelahnya. Lalu untuk knalpotnya juga tidak ada sentuhan apapun, masih mengandalkan silencer cover dari plastik tanpa painting sama sekali, termasuk end cap mufflernya juga tanpa painting. Lalu di bagian sini, nah sama aja ya, pokoknya nggak ada perubahan Cak. Bagian sini wes toh plek ketiplek bosone Kang Mas. Jadi saya perhatikan aja sosoknya. Yes kayak gini. Dan di bagian kiri sama akan menemukan adanya cover untuk sprocket gear depan ya. Ini dari plastik warna hitam. Kemudian di bagian sini juga sama, ada covernya untuk sasis diberikan pemanis plastik. Kemudian di bagian sini ada, nah ini baru ya, ini untuk exhaust headernya, protektor maksudnya. Ini di clear warna silver dan bahannya adalah plat bukan plastik. Nah seperti itu. Dan di sini dia. Nah ini memang kelemahannya dari kacamata pribadi WB adalah wear ini belum ada protektor di bagian bawah sini Cak. Mungkin sampean harus mencari, atau ada nggak sih aksesoris dari Yamaha, jadi sampean bisa nempelin di sini supaya kalau ada benturan ya, maksudnya kalau kita sedang cross ria, maka akan aman bagian headernya ini, header untuk knalpotnya. Nah jadi gitu, jadi masih kosongan untuk protektor headernya, maksudnya cover engine sih ya, engine guard Cak judulnya Cak. Jadi gitu. Dan dari bawah sini kelihatan sasis-sasisnya yang lebih clean karena di clear warna silver.
Yes, this is new Yamaha WR155R. Wis kaya banget aja, anggrek tenan. Nah, ini sosoknya kalau kita lihat dari bagian samping agak ke bawah, headlampnya yang tipis, WB suka ya. Nah, kemudian di sini bagian shroudnya dengan segenap stripping maksudnya. Untuk Kang Mas ya, lihat nih. Yes, jadi sasisnya di clear warna silver. Dan yang terakhir adalah di bagian disc brake-nya, sama dengan belakang, disc brake-nya menganut model WiFi atau kembang dengan mengandalkan rem block piston maksudnya Cak, yang disuplai oleh Nissin ya. Jadi begitu. Untuk suspensi sama aja, masih mengandalkan teleskopik punya dengan ukuran 41 mm terbesar di kelasnya, walaupun masih teleskopik. Lihat nih, jadi sasis-sasisnya Cak di warna silver. Yes, jadi gitu ya. Yes, sekarang WB coba puterin ke sampean ya, supaya sampean terpuaskan. Ini adalah generasi terbaru WR155 yang di clear warna biru. Nah, Kang Mas, wis padang jinglang, terang, benderang ya toh. IWP sudah share kesampaian detailnya dari depan, samping, belakang. Pasti ada komen juga sih kadang-kadang, Cak IWP ngapain sih bahas kok namanya stripping dibahas sama warna lo? Sampai jangan salah, justru ya IWP ini kan biker juga. Dulu IWP itu sulit untuk menjangkau dealer. Dan ternyata WP mencari-cari informasi warna terbaru itu pun dari website paling ya, tapi nggak puas ya. Jadi video ini akan memberikan semacam acuan buat sampean semuanya. Makanya jangan remehkan warna, gara-gara warna kadang-kadang kita bisa berubah pikiran untuk milih yang A atau B. Makanya ini WB sodorkan sampean warna yang biru dengan sasis silver. Ini adalah warna yang temennya yang hijau kemarin. Jadi kalau sampean lihat atau sampean miss, bisa intip di videonya di deskripsi di bawah. Pokoknya sampai ketik aja WR155 Iwan Banaran. Di sana akan kelihatan semuanya untuk warnanya. Dan inilah warna yang lainnya. Jadi warna biru ini Cak, memang kalau ngomongin selera, pastinya IP sendiri paling suka dengan Tosca, bukan warna ini. Tapi warna ini adalah sebuah warna yang sangat kental dengan garbu tala. Jadi Yamaha-nya itu kental banget untuk warna ini. Apalagi Yamaha memberikan semacam sentuhan untuk yang frame-nya jadi di clear warna silver. Jadi Cak, sampean tinggal pilih yang mana, Ibu serahkan ke sampean. Yang jelas untuk harganya Kang Mas ya. Untuk harganya itu di angka 38 jutaan dan saat ini sudah ada di Yamaha SBW. Kalau teman tertarik monggo Jabodetabek kontak aja atau DM ke Yamaha SBW di Instagramnya karena cukup terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Makanya sampai segera kalau sampean ingin. Nah, kalau di luar Jawa gimana? Di luar Jabodetabek gimana Cak WP? Ya sampean tinggal kontak aja di Yamaha terdekat kota sampean Cak. WP sudah share sih, sudah sarankan Cak Stephen, Cak bukalah lainnya SBW se-Indonesia itu katanya. Siapa yang jaga katanya gitu. Luar biasa nggak? Duitnya sih ada, yang jaga nggak ada malahan. Ketawa deh. Ya, jadi itu Cak informasi buat sampean.
Semoga mencerahkan dan mungkin IWB sudah dulu, nanti kita akan sambung untuk mereview lainnya karena IWB juga dapat informasi Cak Stephen ada new ME King warna paling fresh, termasuk juga Jupiter Z1 dengan warna yang juga paling fresh. Speknya berubah nggak? Ya kita akan bahas nanti. Yang jelas ini juga nggak berubah sih, ini untuk speknya masih teleskopik, engine-nya juga VVA, udah inilah the most powerful lah yang ini, nggak usah dikomplain. Tapi mungkin harapan kita in the future, Yamaha bisa mempertimbangkan mengadopsi atau mencangkokkan yang namanya suspensi Upside pasti makin jos gandastelan. Oke Cak, itu aja informasi yang benar bersama semuanya. Semua mencerahkan dan seperti biasa, kalau sama suka video semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu karena itu paling penting, jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gandos.